di-broad aja umurnya dari sini. Aku bisa lanjut nih ya, kita lanjut, interesting-nya dinolin aja. Interesting-nya dikosongin. Kosongin aja ya. Jadi di sini ada beberapa fitur sebenarnya. Nanti di sini akan otomatis ya, campaign itu belajar dan menyesuaikan interesting-nya. Jadi kita tanpa ngisi ini aja kita udah bisa sebenarnya ya. Jadi dia udah learning ya. Jadi di sini ada apa ya, behavior atau orang-orang yang sebelumnya menonton video berikut nanti semua dianalisa iklan itu ada kelihatan semua. Jadi sebenarnya di browse aja bisa ya. 15 hari ke belakang ini ada apa ya? Ada lifestyle, ada beauty, entertainment itu kita gunakan. Tapi ini pastikan audiensnya ini cukup luas. Ada lagi yang interaksi kreator. Mungkin teman-teman yang apa ya, ngiklan apa ya, seperti e-course ataupun yang lainnya, ini bisa ya kalau pakai e-course ini kayak misalkan teman-teman ada passion space kan, cuman kecil ukurannya kan. Jadi aku rekomendasi ya nggak perlulah menggunakan interaksi kreator. Dan kita bisa menggunakan hashtag loh. Misalkan di sini aku kasih hashtag parfum murah. Nah, ini ya. Ini hashtag parfum murah. Nah, ini kayak FYP gue kan. Nah, ini ada FYP juga. Hashtag FYP jadi teman-teman pakai juga bisa. Cuma nanti ukurannya jadi kecil ya. Jadi pastiin ini yang pertama diperhatikan adalah audiensnya lebih luas dulu. Supaya nanti teman-teman bisa jangkau. Oke. Nah, di sini selanjutnya ada anggaran dan jadwal. Ya, teman-teman, ini ada anggaran harian atau seperti biasa. Teman-teman pilih daily aja harian. Ya, teman-teman juga bisa schedule ya. Jadi teman-teman mau tayang jam berapa iklannya? Tayang jam berapa nih? Misalkan jam 4 set. Kan aku mau nge-set di jam. Ini bisa schedule namanya teman-teman. Jadi teman-teman ngeset malam hari, jalannya besok itu bisa, ya. Jadi ini gunanya schedule time atau atur waktu tayangnya iklan. Terus di bawah sini juga teman-teman bisa mengatur tayangan iklannya mau hari apa aja, jam berapa aja, ini bisa. Ya. Misalkan dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ya. Nah ini bisa diseret. Misalkan dari jam jam malam aja dari 00, ini nggak ngaruh ke audiens kata ya, nggak ngaruh ke audiens. Jadi ini jam tayangnya jam berapa aja teman-teman bisa tayangkannya di hari apa aja teman-teman bisa drag atau apa ya namanya, apa ya, tekan ya. Nah ini ada jam-jamnya nih di atas sih, jangan salah paham. 00 sampai pukul 11 siang, jam 12 siang sampai jam 12 malam. Oke, di sini juga sambil ada yang nanya tadi itu ada rekomendasi jam tayang nggak, Kak? Nah tadi ya. Ya. Nah, jadi kalau untuk aku biasanya ya, ini nggak pakai pilih waktu tertentu, tapi aku milih sepanjang hari, tapi biasanya itu kan karena aku kan pakai kos perusahaan gitu ya. Jadi tayangannya harian gitu ya.
sehari tayang terus, duitnya kan itu kan. Nah terus kalau rekomendasi yang berdasarkan, pengalaman kita ya, itu di jam-jam, apa ya, sore sore ke malam itu, menentukan CPA biar murah gitu, menurunkan CPA yang mahal. Jadi dari sore hari sampai malam hari itu biasanya anak-anak aku itu nurunin CPA-nya tuh. Jadi kalau jam-jam kantor itu ya learning-nya agak lama karena orang, masih sibuk mungkin, jadi nggak terlalu cepet juga. Terus juga, yang kedua itu libur, hari libur kayak gini nih, Minggu nih, kenceng iklan, murah gitu. Jadi jam tayang libur dan juga jam tayang orang istirahat, weekend itu bagus untuk, eee, iklan. Jadi kan orang kan pada, apa namanya, istirahat ya, terus kemudian, apa ya, lihat-lihat sosmed. Jadi itu berdasarkan pengalaman itu murah. Nah, selanjutnya di sini bisa teman-teman, eee, skip dulu ya, skip dulu anggaran jadwal apa, anggarannya. Ini aku mau jelasin di bawah dulu. Nah, di sini penawaran dan pengoptimalannya teman-teman pilih untuk selesaikan pembayaran ya, selesaikan pembayaran. Nah, teman-teman di sini ada strategi penawaran ya, strategi penawaran. Maaf ja tadi jam-jam libur itu bagus buat iklan atau jadi kurang iya bagus bagus buat buat weekend itu bagus tayang iklan itu. Jadi teman-teman momen yang pas itu tayangin iklan itu saat ya weekend ini, hari libur ini, gitu ya. Jadi kalau terus juga untuk hari biasa, itu biasanya anak-anak aku ya, hari-hari kerja itu ya, advertiser, itu kita biasanya nurunin CPA yang mahal itu di sore hari sampai malam hari. Terus kita membuat iklan itu dari jam 12 malam, teman-teman. Dari jam 12 malam kita mulai start semua tuh nyalain iklan, set pencet, paginya lihat CPA stabil atau membengkak, kita lihat, oh ternyata malam juga ada konversinya, ada sales-nya, gitu. Makanya kita nyalain iklan itu start-nya rata-rata dari siang, sorry, dari malam hari, dari jam 12 malam, gitu. Jadi kita udah mulai start iklan, supaya apa, supaya, nge-reach-nya itu nggak kalah sama kompetitor. Jadi nggak mau kalah gitu ya. Jadi kita start-nya dari jam 12 malam sampai seharian. Kalau teman-teman CPA-nya mahal, jangan diikutin, jangan paksa. Kalau teman-teman punya brand ya, tetaplah untuk, nge-brand dulu, ya. Nah, di sini ada penawaran dan pengoptimalan. Klik, mulai check out, dan juga complete payment atau selesaikan pembayaran. Mungkin teman-teman di sini ada yang pakai bahasa Inggris, agak berbeda juga, tapi ya sama lah tampilannya, selesaikan pembayaran. Nah, di sini teman-teman pilih aja yang selesaikan pembayaran ya. Terus di sini selanjutnya, ada strategi penawaran. Nah, 2 ini yang terpenting teman-teman di TikTok ya. 2 ini yang terpenting sama budget iklan ya, budget iklan sama the power of content winning ads. Itu kuncinya di TikTok. Ini teman-teman bisa main ini, teman-teman iklan apa aja gampang. Ya, ada namanya batas biaya sama biaya terendah. Batas biaya itu cost cap ya, itu apa, cost cap ya, cost cap dan juga ada biaya terendah di sini lowest cost.
biasanya kita biasanya nyebutnya lowest cost gitu. Nah, terus mana yang disarankan, Mas? Mana nih yang disarankan? Nah, dua-duanya disarankan, teman-teman. Dua-duanya disarankan, batas biaya, bid, cost cap, ataupun lowest cost itu dua-duanya disarankan. Tapi tapi teman-teman harus tahu dulu cara menentukan yang pasnya untuk, bermain di kedua strategi ini, strategi penawaran ini. Jadi teman-teman harus paham dulu ya. Nah, di sini ada batas biaya atau bid atau cost cap. Kalau mungkin anak-anak Facebook Ads udah tahu, batas biaya ini jadi kita menentukan teman-teman, menentukan, jadi kita punya margin misalkan profit ya, margin profit di 30.000 atau 40.000 ya, ataupun di bawah itu ya. Jadi kita ngasih tahu TikTok, "TikTok, ini aku isi dulu ya, TikTok, tolong dong sekiranya, TikTok nyariin aku audiens atau pembeli yang sekiranya, nominalnya 40.000 per konversinya." Itu, ya. Aku ulangin lagi, jadi kalau misalkan teman-teman taruh di sini 40.000, teman-teman minta TikTok untuk mencarikan, pembeli atau target target pasar yang memiliki 40.000 per konversi, ya. Nah, TikTok juga, apa ya, nggak menjamin juga karena, di sini teman-teman kalau masang 40.000, teman-teman belum tentu mahal ataupun murahnya, tuh. Nah, tapi keunggulan dari Bit ini ya, Bit Cost Cap, teman-teman tinggal tidur aja aman, tinggal tidur aman. Kalau untuk, Bitcoin ini, tinggal tidur aman, jadi nggak terlalu nge-loss, nggak bahaya. Dia bisa aja mahal, bisa aja murah. Ini ada apa nih, itu bidding 40.000 tuh margin produknya berapa, Mas? Terus apalagi nih, kalau akun baru ngiklan langsung pakai manual bidding apa hasilnya stabil? Terus maksudnya 40.000 itu 1 konversi. Aku tambung dulu ya, maksudnya 40.000 itu 1 konversi, 40.000 itu basket size audience kan. Ya jadi kalau untuk sini, jadi aku jelaskan ulang, ini sebenarnya bukan margin teman-teman, jadi kalau kayaknya kurang lebih 40.000, TikTok minta untuk, bantu carikan, skala audiens yang nominalnya sekian, 40.000. Jadi ini bukan batas batas margin juga, tapi dia lebih ke nominal audiens yang 40.000 dicarikan sama dia, diupayakan sebagaimana mungkin, seupaya mungkin dia mencarikan yang 40.000 per IDR konversinya. Tapi teman-teman perlu di-note, ini nggak menjamin murah dan atau juga mahalnya, nggak menjamin di bawah 40.000 atau lebih dari 40.000. Tapi berdasarkan pengalaman, 70% sampai sampai 80% itu murah menggunakan Bit ini dan aman ya, pastinya aman, tuh. Nah, kenapa aku kasih rekomendasi 40.000 ini, supaya, spending dulu. Jadi bukan pasti teman-teman dapat 40.000 misalnya gitu per order, per konversi, bukan seperti itu. Jadi 40.000 ini untuk jalannya iklan dulu aja. Jadi kita mencari orang-orang dengan, bid cost 40.000, kita kasih tahu TikTok, nah biar TikTok yang nyari, bisa aja kalau misalkan konversinya, sales-nya banyak, dia bisa murah tuh.
harga 40.000 ya. Jadi kenapa aku kasih 40.000 di sini, karena supaya untuk spending dulu, jalan dulu. Karena banyak banget teman-teman di luar sana yang belum paham dengan jalanin iklan di TikTok itu seperti apa, ya karena, apa namanya, belum tahu cara bidding-nya gitu ya, bid cost-nya, dan juga, apa, banyak yang nggak spending iklan loh, nggak jalan iklannya karena menggunakan bid ini, karena nggak tahu cara pemasangan. Kalau jual makanan ringan yang harganya cuma 10.000 gimana ya? Nah ini tadi yang aku sampaikan awal, teman harus riset dulu pasarnya, itu masuk nggak di TikTok, terus diiklankan masuk ke marginnya. Karena perhitungan itu penting banget teman-teman. Kalaupun teman-teman jualan di TikTok Shop, paling enggak mengandalkan organik, kalau harganya murah ya. Kalau diiklankan, ya teman-teman boleh coba, tapi aku nggak rekomendasikan, teman-teman yang marginnya tipis. Bisa aja teman-teman jualan, tapi ya teman-teman kebanyakan itu temen aku tuh dari organik. Nah, total cost per harinya berapa Mas rata-rata? Di 40.000. Biasanya di 70% itu pasti di bawah 30.000 bisa, di bawah 20.000 bisa, bisa bahkan di bawah 10.000, tergantung ya. Kadang juga nggak dapat konversi, tuh, karena hasil iklan itu nggak ada yang pasti juga. Yang penting teman-teman tahu dulu cara setnya. Batas biaya berapa kira-kira Mas? Tadi ya, untuk Mas Dedi ini dihitung dulu gitu, harga jual, harga beli, kemudian, Mas Dedi, patokin dulu KPA-nya berapa supaya tahu ya. Jadi tahu tuh kapan mematikan iklan atau kapan menyalakan iklan. Kalau baru mau ngiklan pakai batas biaya atau biaya rendah, oke nanti ya. Ada hitungan rata-rata harga jual berapa dan profit berapa untuk menentukan batas bid ke batas biaya itu? Ya jadi kan dihitung dulu. Kalau misalkan, tadi kan aku udah nih, nanti Oke Haryanto, Mas Chandra ini, nanti kita ada hitungannya, cara laporannya, cara rekapnya, teman-teman bisa ikuti juga ya. Dan tadi di awal aku udah sampaikan itu ada rekap. Jadi teman-teman ikuti dulu saat ini, teman apa, ikuti dulu cara setting-nya. Kita menjelaskan dulu ya. Nah, terus di sini strategi penawaran, yang kedua itu ada biaya terendah atau lowest cost. Lowest cost ya, dicatat ya. Biaya terendah ataupun lowest cost. Biaya terendah atau lowest cost. Sorry, lowest cost. Nah, terus kemudian kita masuk ke lowest cost ini, ya. Kalau lowest cost ini, kita itu kayak, apa ya, kita nggak menentukan batas konversinya, kita nggak menawarkan suatu penawaran ke platform sistem, kita kayak misalkan budget 200.000 aja gitu ya. Ya, ini kita kayak ibaratnya, kita itu ngasih, apa ya, ke TikTok aja gitu. Maksudnya
TikTok nih aku ada uang 200.000, pokoknya usahain ya biayanya terendah atau yang murah. Nah, lowest cost ini dia nggak menentukan batas maksimalnya. Jadi dia kayak, ini aja ya, jumlah hasil berdasarkan, dari budget aja gitu, nggak dari menentukan batasnya. Tapi kalau untuk cost cap ini menentukan batasnya. Ya tadi ada yang nyaranin, baiknya mana Mas, kalau baru jalan iklan atau, gimana baiknya? Semuanya bagus, teman, semuanya bagus untuk mid cost dan juga low cost. Nah, jadi ini aku menjelaskan biaya terendah, jadi kalau misalkan 200.000 biaya terendah atau low cost